Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinanti Fitri dengan NIM C0D023003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 24. Pengertian, pajak penghasilan atau PPh Pasal 24 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yang mengatur pemberian kredit pajak untuk wajib pajak dalam negeri atas pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri, dengan tujuan utama dari PPh Pasal 24 adalah untuk menghindari pajak berganda atau P3B internasional, sehingga penghasilan yang telah dikenakan pajak di negara lain tidak akan dikenakan pajak yang sama di Indonesia. Subjek 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau OPDN. Ini merupakan orang pribadi yang berdomisili atau tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan di luar negeri. 2. Wajib pajak badan dalam negeri atau BDN. Ini merupakan badan usaha yang terdaftar dan berkedudukan di Indonesia serta memperoleh penghasilan dari luar negeri seperti perusahaan multinasional Indonesia. Objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan dari luar negeri yang diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Penghasilan tersebut meliputi berbagai sumber penghasilan yang dikenakan pajak di negara sumbernya. Misalnya, 1. Dividen. Dividen ini merupakan penghasilan berupa pembagian laba dari investasi saham di luar negeri. 2. Bunga. Bunga merupakan penghasilan berupa bunga yang diterima dari simpanan obligasi atau instrumen keuangan lainnya di luar negeri. 3. Royalti. Ini merupakan penghasilan dari penggunaan hak paten, hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya di luar negeri. 4. Sewa. Ini merupakan penghasilan dari sewa properti atau aset di luar negeri. 5. Keuntungan usaha. Keuntungan usaha ini merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau perdagangan yang dilakukan di luar negeri. 6. Penghasilan dari pekerjaan. Ini merupakan penghasilan berupa gaji honorarium atau upah dari pekerjaan yang dilakukan di luar negeri. Cara pemungutan PPh Pasal 24. Pemungutan PPh Pasal 24 dilakukan dengan menggunakan mekanisme kredit pajak luar negeri, yaitu mengurangi pajak terutang di Indonesia dengan jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri. Adapun cara pelaksanaan pemungutan atau pengkreditan PPh Pasal 24 adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi penghasilan luar negeri wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang memiliki penghasilan dari luar negeri. Harus mengidentifikasi penghasilan tersebut, baik itu berupa dividen, bunga, royalti, laba usaha, gaji, atau sewa yang sudah dikenakan pajak di negara asal. 2. Penghitungan pajak terutang di Indonesia. Hitung pajak penghasilan yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut. Pajak ini dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan di Indonesia yang berlaku untuk wajib pajak yang bersangkutan. 3. Pembebasan kredit pajak. Tentukan jumlah kredit pajak yang dapat diklaim sesuai ketentuan batas maksimum kredit pajak. Kredit pajak yang bisa diklaim adalah jumlah yang lebih kecil antara pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan tersebut atau pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan di luar negeri. 4. Bukti pembayaran. Pajak di luar negeri wajib pajak harus memiliki bukti pembayaran pajak di luar negeri yang sah, misalnya sertifikat pajak dari otoritas pajak di negara tersebut atau bukti potong pajak dari negara tempat penghasilan diperoleh. Dokumen ini menjadi syarat untuk mengklaim kredit pajak di Indonesia. 5. Pengisian dan pelaporan dalam SPT tahunan. Lakukan pelaporan penghasilan luar negeri dan kredit pajak dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Pajak penghasilan orang pribadi atau badan wajib melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan penghasilan luar negeri dan pajak yang sudah dibayar. 6. Pengkreditan pajak setelah verifikasi jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri tersebut akan dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang di Indonesia dalam SPT tahunan, sehingga mengurangi kewajiban pajak wajib pajak. Dengan langkah-langkah ini, mekanisme PPh Pasal 24 mencegah pajak berganda, memastikan pajak yang dibayar di luar negeri tidak dikenakan pajak utang di Indonesia, dan meringankan beban pajak bagi wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Tarif pemungutan PPh Pasal 24 di Indonesia berkaitan dengan pajak yang dibayarkan atas penghasilan yang diterima dari luar negeri. Meskipun tarif spesifik dapat bervariasi tergantung pada perjanjian pajak internasional atau tax treaty antara Indonesia dan negara sumber penghasilan. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. 1. Tarif umum. Secara umum, tarif pajak penghasilan badan di Indonesia adalah 22% untuk wajib pajak badan yang terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang PPh yang terbaru. Namun, untuk penghasilan yang diterima dari luar negeri, tarif yang dikenakan di negara sumber mungkin berbeda dan dapat lebih rendah. 2. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B.
Jika ada perjanjian P3B antara Indonesia dan negara sumber penghasilan, tarif pajak yang dikenakan dapat lebih rendah dari tarif umum. Misalnya, tarif dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, seringkali berkisar antara 5% hingga 15%. 3. Kredit pajak wajib pajak di Indonesia dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri sebagai pengurang pajak terutang di Indonesia, tetapi tidak boleh melebihi pajak seharusnya terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Sebagai contoh, jika Indonesia memiliki perjanjian P3B dengan negara sumber penghasilan yang menetapkan tarif pajak 10% untuk penghasilan tertentu, maka pajak yang dibayarkan di negara tersebut dapat dikreditkan sebesar 10% terhadap pajak yang terutang di Indonesia, selama tidak melebihi jumlah pajak yang terutang di Indonesia. Contoh soal, perusahaan Indosteel adalah perusahaan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, yaitu dari proyek konstruksi yang dikerjakan di Australia. Dari proyek tersebut, Indosteel mendapatkan penghasilan bruto sebesar 500.000 US dollar. Pemerintah Australia mengenakan pajak penghasilan sebesar 15% pada penghasilan yang diperoleh dari proyek tersebut. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah 100.000 per Australian dollar. Pertanyaan 1. Berapa besar pajak yang dikenakan di Australia? 2. Berapa besar kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 yang dapat diambil oleh Indosteel di Indonesia? Jawaban, pertama kita hitung penghasilan bruto dalam rupiah. 500.000 Australian dollar dikali 10.000 kurs sama dengan 5 miliar rupiah. Kedua, hitung pajak yang dipotong di Australia. Pajak yang dikenakan adalah 15%, sehingga 5 miliar dikali 15% sama dengan 75 juta rupiah. Ketiga, kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 Indosteel dapat mengkreditkan pajak sebesar 750 juta yang telah dibayarkan di Australia terhadap kewajiban pajak di Indonesia. Jumlah ini dapat dikreditkan sepanjang tidak melebihi pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Segitu dulu presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.